Kasus kekerasan seksual Kekerasan di kampus. seksual. Maraknya kasus kekerasan seksual. Dugaan pelecehan seksual. Pelecehan seksual di kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama adalah saya, Tania Kurniawati dengan NIM 2501672 dan rekan-rekan saya. Saya Mardatila Bilkisti dengan NIM 25016069. Dengan saya Nur Aziza dengan NIM 2501670. Dan saya Febrina Areksa dengan NIM 25016098. Di sini kami akan mewawancarai mahasiswa terkait kasus pelecehan seksual di perguruan tinggi. Oke Kak, dengan kakak siapa namanya Kak? Aira, Oke Kak Aira, bisa minta waktunya sebentar Kak untuk wawancara? boleh. Oke Kak, bisa kakak ceritakan sedikit tentang pengalaman kakak di kampus secara umum? Oke, boleh. Menurut saya ya, kampus itu tuh sebenarnya cukup untuk mendukung kita belajar, bersosialisasi dan lain sebagainya. Cuman tapi ada kalanya kampus itu agak sensitif bagi saya gitu. Oke kakak, bagaimana kakak menilai lingkungan sosial dan budaya di kampus terkait interaksi antar mahasiswa atau staf kakak? Oke, menurut saya lingkungan sosialnya itu cukup terbuka ya. Jadi kadang ada yang terlalu santai, ada yang terlalu serius. Tapi beberapa orang tidak sadar bahwa candaan atau komentar tertentu itu bisa membuat orang lain tuh merasa terganggu gitu. Oh oke kakak, apakah kakak pernah mengalami atau menyaksikan perilaku yang menurut kakak itu termasuk pelecehan seksual di kampus? Bisa diceritakan sedikit kakak? Oke, kalau untuk mengalaminya alhamdulillah belum ya. Cuman saya pernah menyaksikan secara langsung perilaku yang menurut saya itu udah termasuk ke pelecehan gitu. Dimana saya melihat senior lah gitu kan ya, senior cowok yang selalu kayak menggoda juniornya gitu, atau kayak ibaratnya kata sekarang itu catcalling lah gitu. Oh, oke kakak, bagaimana lebih spesifiknya kakak bentuk perilaku tersebut? Bentuknya itu komentar-komentar yang negatif tentang bentuk tubuh, terus manggil-manggil kayak catcalling gitu lah, kayak QQ gitu. Kalau boleh tahu kak, kapan dan di mana itu kejadian tersebut terjadi kak? Kejadiannya itu tempatnya random ya, bisa di dalam kampus, di kelas, atau bahkan di grup chat juga termasuk tuh. Pernah juga kejadian kayak gitu. Oke kakak, bagaimana kejadian tersebut mempengaruhi kehidupan akademik dan sosial kakak di kampus? Apakah kakak mengalami pengaruhnya kakak? Saya merasa kayak jauh lebih waspada aja gitu kak. Terus sedikit cemas lah ya, terutama di kelas ataupun saat di perjalanan menuju ke kampus. Oke, apakah kejadian tersebut mempengaruhi perasaan aman atau nyaman kakak di kampus kak? Ya saya kadang merasa tidak nyaman juga ya dengan kejadian itu, karena merasa kayak ini nih udah melanggar identitas juga gitu. Jadi kalau bisa sih ada tindak lanjut dari kampus. Apakah kakak pernah melaporkan kejadian tersebut kak? Jika iya, bagaimana prosesnya? Jika tidak, apa yang menjadi alasan kakak? Oke, sebenarnya saya sudah pernah melaporkan hal ini ke yang lebih berwenang. Nah, itu sebenarnya prosesnya nggak yang serumit yang kita pikirkan ya. Kita cuma datang untuk melaporkan kejadian tersebut, lalu nanti identitas kita itu disembunyiin. Oke, bagaimana menurut kakak respon pihak kampus terhadap kasus pelecehan seksual tersebut? Oke, untuk dari pihak kampus ya, sejauh ini sih pihak kampus udah melakukan tindakan tersebut untuk menindaklanjuti tentang kekerasan seksual itu secara verbal ataupun non-verbal. Apa yang menurut kakak bisa dilakukan kampus untuk mencegah atau menangani pelecehan seksual lebih baik lagi? Oke, menurut saya ya, pelaku itu harus ditindaklanjuti, karena kalau semisalkan cuman dikasih tahu penjelasan untuk hal negatif-negatifnya itu tidak akan mengurangi, tapi lebih baiknya
pelaku itu untuk ditindaklanjuti, entah seperti di DO atau ngasih sanksi-sanksi yang lain. Oke, apakah kakak memiliki saran atau harapan terkait kebijakan kampus mengenai pelecehan seksual? Oke, mungkin harapan saya ya, kampus bisa lebih waspada lah lagi ya, lebih membuka tentang seberapa buruknya si pelecehan itu, karena pelecehan seksual ini tidak hanya terdampak pada korban saja, tetapi orang-orang yang melihat itu juga bisa merasa kayak ini bahaya banget untuk diri sendiri gitu, dan pelaku mungkin tidak akan menyadari kalau itu salah, tapi merasa kayak jiwa dia lebih bahagia setelah melakukan hal itu. Oke kakak, ini pertanyaan terakhir kakak. Apa pesan kakak bagi mahasiswa lain yang mungkin menghadapi situasi serupa? Oke, pesan saya, jangan takut jika kamu melihat pelecehan seksual tersebut. Jangan takut untuk memberitahu hak yang lebih berwenang, karena identitas kita bakalan dirahasiain dan pelaku pastinya bakalan ditindaklanjuti dan diberi sanksi yang lebih tegas. Oke kakak, terima kasih ya kak waktunya untuk bisa diwawancarai. Oke, sama-sama. Oke. Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pelecehan di perguruan tinggi dapat terjadi secara verbal, digital maupun tidak langsung. Nah, dalam situasi ini dapat menimbulkan gangguan psikologis maupun akademis yang nantinya akan berpengaruh kepada korban maupun saksi, yang nantinya itu akan sangat berdampak kepada ketidaknyamanan dan rasa tidak aman. Penanganan kampus dinilai sudah ada, namun belum sepenuhnya efektif karena proses yang lambat dan sistem pencegahan yang masih lemah. Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan budaya saling menghormati, mekanisme pelaporan yang ramah bagi korban, serta edukasi berkelanjutan untuk seluruh sivitas akademika. Oleh karena itu, teman-teman, mari kita bersama menciptakan lingkungan kampus yang aman dan bebas dari pelecehan seksual. Jangan ragu untuk menyuarakan pengalaman dan mendukung mereka yang menjadi korban, dan berperan aktif dalam mendorong kampus untuk memperkuat kebijakan serta tindakan pencegahan. Keamanan bukan hanya sekedar tanggung jawab individu, tetapi keamanan itu adalah sebuah komitmen kolektif untuk seluruh komunitas perguruan tinggi. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk mencegah pelecehan seksual.